Memangnya sekarang Pak Gembala udah alih profesi nih. Ini apa ini? Nih alat-alat saya udah siapin nih. Alat untuk bor. Mulai arah ke bisnis berjual? Nah, jadi ceritanya begini. Ah, ini rumahnya ini. Shalom. Oi, Pak Markus. Boleh masuk, Pak? masuk. Salam masuk. sehati. Salam sehati. 1, 2, 3. Yes. Wah. Ini lagi apa nih, Pak? Lagi ini biasalah piara lele, kangkung dan yang lain-lain. Memangnya sekarang Pak Gembala udah alih profesi nih. Kok ada ember-embernya Ya. segala macam nih. Ini isi apa? Ini isi ikan lele, Ini namanya budidaya damber. Budidaya damber. Artinya Ya. apa nih, Pak De? Budidaya lele kangkung, lele kangkung di dalam ember. Oh, Budi Lamber. Budidaya lele kangkung dalam ember. Oke lah. Agak susah, tapi nggak apa-apa itu sudah. Budidaya damber. Budidaya damber. Ya. Oke. Kira-kira kronologisnya kok sampai bisa begini nih? Kenapa ini, Pak? Jadi ceritanya beberapa tahun lalu gereja itu ada pembinaan UKMC, usaha kecil menengah jemaat. Wah, sesuai dengan masker ini ya, Ya. UKMJ Jakbar. Oke, terus Pak? Terus kemudian istri saya bilang, kenapa papa nggak coba? Tapi karena kesibukan kurang lebih 4 tahun, saya tidak lagi bikin gini. Padahal saya udah siapin ini semua ini. Ini apa ini? Nih alat-alat saya udah siapin nih. Ini semua. Ini alat untuk bor. Segala macam. Saya siapkan semuanya. Tapi nggak kepake nih. Untuk apa? Untuk lubangin Pipa ini ya? pipa pralon. Oh, ya. Ini sempat mengendap kurang lebih 4 tahun. Ya. Setelah 4 tahun, awal COVID kemarin, Oh. jadi saya banyak di rumah. Oh, jadi ini sebenarnya gara-gara COVID nih akhirnya jadi Ya, begini. banyak di rumah. Saya pikir saya cuman kerjaannya makan, tidur, mandi, berjemur, baca firman, baca buku. Tidak Ya, bisa keluar. nggak bisa keluar. Berangkat pun sudah nggak bisa. Nggak bisa kemana-mana. Jadi kayak begitu, Iya, pesan iya. buku, baca, bosan juga. Ah, Saya keluar rumah, saya lihat ke samping sini nih, ke samping. ini juga nih lele nih. Saya pikir ini saya bisa gali nih. Ya. Akhirnya bersama dengan koster saya gali sendiri nih. Oh, Saya oke. nyangkul sendiri, saya gali, tanemin lah. Akhirnya lele di sini. Saya tanam lele sini. Saya kepikir kenapa kok cuma di sini, kenapa nggak di ember? Akhirnya saya inisiatif bikin di ember. Ya. Tapi ini udah berapa lama nih Pak buat gini? Ini Sudah berarti, sejak COVID Maret ya? berarti dari April. Maret 1 bulan saya masih belum punya ide. Yang tadi tuh makan, tidur, baca, doa, Jemur. berjemur Ya. gitu. Jadi bulan April saya punya inisiatif ini. Seperti itu ceritanya. Tapi ngomong-ngomong udah panen belum nih Pak? Ah, yang di kolam sudah sekali panen. Wah. Terus habis itu yang di ember ini sekali panen. Jadi udah 2 kali panen. Dan ini juga siap untuk dipanen karena ini sudah 2 bulan lebih ini. 2 bulan lebih. Oke. 2 bulan lebih. Luar biasa ya pemirsa. Gitu.
Pak Gembala ini luar biasa, punya ide kreatif untuk dalam masa COVID ini membuat sebuah gerakan dengan yang tadi saya sebutkan. Jujur saya masih belum bisa hafal, tapi budidaya ikan lele di dalam ember kayaknya seperti itu. Ada kangkung, ada ikan lelenya dan sudah panen. Sehingga ini untuk konsumsi rumah tangga sendiri atau juga mulai arah ke bisnis berjual? Nah, jadi ceritanya begini, setelah saya buat begini, teman saya ngelihat ini langsung dia tangkap, dia bilang gini, brother, saya punya toko UKMJ. Nah, nanti bisa tanya apa itu toko UKMJ. Salah satunya ini UKMJ yang dia buat. Ya. Dia bilang, kenapa nggak sharing dengan teman-teman? Ya. Akhirnya dia sharingkan dengan teman-teman. Ada kurang lebih sudah 34 binaan untuk piara ikan lele ini juga. Itu dilakukan UKMJ atau lewat Pak Markus sendiri? Jadi UKMJ meminta saya, jadi ada dua bagian. Bagian UKMJ itu mereka mensponsorin, saya bagian untuk pelaksananya, sekaligus mementorin tutorial dan sebagainya. Wah. Jadi saya akhirnya nggak keluar biaya, mereka yang mengeluarkan biaya itu saya tinggal kelola. Ini sebenarnya bagian UKMJ, tapi mungkin saya ngomong nanti UKMJ bisa bicara lebih panjang. Ini mereka punya konsep ketahanan pangan di masa COVID. Oke. Nah, saya nggak berpikir tentang itu, saya hobi aja begini. Tapi ini akhirnya dijadikan oleh mereka untuk program ketahanan pangan di masa COVID. Ya. Nah, konsepnya begini. Di masa sulit kemarin, orang punya duit juga nggak bisa belanja karena semua tutup. Dan yang lebih parah lagi, orang nggak punya duit nggak bisa belanja. Ya, betul. Betul. Masa COVID kayak gitu. Ya. Makanya dengan seperti ini, kalau panen kayak begini nih, ada lele, ya udah tinggal dimasak sendiri. Betul. Gitu. Jadi ini ketahanan pangan di masa COVID kemarin. Oke, kita sudah dengar ini Bapak-bapak sekalian dan Ibu panjang dan lebar mengenai apa yang dilakukan oleh hambanya Pak Markus Sudarji. Saya hanya melihat Pak, ada satu pohon yang kurang karena kangkungnya sudah ada, lelenya sudah ada, daun jeruknya sudah ada, cabai. Supaya itu bisa jadi sambal untuk lalapannya. Kalau mau tentang cabai dan sebagainya, saya sudah menyiapkan apotik hidup, ada 20 macam tanaman yang sedang saya siapkan. Di pekarangan ini juga? Di pekarangan ini juga. Mana Pak? Aku kalau lihat, gini aku mari harus lihat kita dulu baru percaya. Gimana Pak? Oh, ini baru nih Pak? Ini baru, jadi bibit ini ya nih? Bibit ini ada temulawak, ada pandan, ada serai, bawang bombay ada tuh. Ada bawang bombay, ada seledri, ada bit, ada temu kunci. Temu kunci gunanya untuk ketika bikin sayur bening. Ini sedap sekali pakai ini. Ada kunyit, ada bawang merah. Jadi ini pakai galonnya nih? Ini pakai galon semuanya. Wah, luar biasa kreatif ya. Jadi ini kurang lebih ada 20 macam tanaman yang sedang kita siapkan. Kita berharap bahwa dalam waktu 2-3 minggu ke depan ini sudah mulai bertumbuh. Dan ini akan menjadi kebutuhan bumbu masak dapur dan apotik hidup untuk obat-obatan. Bagus, sebuah kesehatan juga. Ya. Pak, kita udah mau mengakhiri diskusi kita nih. Saya surprise sekali bahwa Bapak Gembala ini punya ide kreatif untuk budidaya ikan, sayur, bahkan juga punya apotik hidup. Kira-kira untuk pesan-pesan buat para pemirsa yang sedang mengikuti siaran ini apa Pak? Ya. Persilakan. Jadi sebenarnya di masa sulit begini, Tuhan selalu memberikan pada kita hikmat
Ya. Makanya saya selalu bilang, berdoa bukan minta lagi berkat, nggak salah. Bukan juga minta supaya COVID berlalu, nggak salah. Tapi justru kita minta roh hikmat dan wahyu supaya mata hati kita terang, dibukakan sesuatu. Saya dibukakan semuanya ini. Kerjaan saya kan buka Alkitab, Ya. ya kan? Baca buku. Tapi di tengah-tengah kondisi gini Tuhan akan bukakan sesuatu. Nah, buat saudara-saudara semua, ya minta hikmat mungkin di lingkungan, di rumah atau apapun yang bisa dilakukan, pasti Tuhan akan buka jalan untuk bisa lakukan sesuatu. Seperti mengelola talenta gitu ya, Iya, Pak ya. itu dia. Oh, baik. Terima kasih Pak Markus Iya. untuk kesempatannya. Demikianlah percakapan saya dengan Pak Markus dan apa yang sudah dilakukannya selama masa pandemi COVID ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. 1, 2, 3. Yes! Salam sehati.